Shalom sahabat GPB yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pendeta Christian pada Morning Call pagi hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk memulai aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu memberikan kami kesempatan di waktu hidup di pagi hari ini untuk kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, untuk kami merayakan hidup di hari Minggu yang baru ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 5 ayat 1 dan 4 yang akan saya bacakan buat Bapak Ibu sahabat GPB dimanapun berada. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian firman Tuhan. Shalom sahabat GPB yang terkasih. Ketika membaca bacaan ini, surat Ibrani yang ditulis kepada jemaat Kristen perdana, kita melihat bahwa surat ini secara dari ayat 1 sampai 4 bicara soal tugas keimaman dalam kehidupan bergereja, kehidupan orang percaya. Dalam konteks ini, dia juga bicara soal bagaimana setiap orang percaya yang memiliki tugas sebagai imam. Imam yang pertama mulai dalam kehidupan keluarga. Bagaimana kemudian setiap kepala keluarga, setiap orang yang menjadi pemimpin dalam kehidupan keluarga memaknai tugas dan tanggung jawabnya bukan karena pilihannya sendiri, tetapi karena pilihan Allah dalam kehidupannya. Sehingga surat ini bicara soal sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Tradisi persembahan, korban persembahan selalu terkait dengan pemulihan relasi dengan Allah dalam hubungan dalam perjanjian lama dan tradisi Yahudi atau Ibrani, di mana disinggung dalam surat ini untuk melihat ketetapan Allah lah yang membuat sehingga kita sahabat GPB dipilih sebagai pemimpin untuk menyampaikan, untuk menjadi jembatan dalam relasi dengan Tuhan. Bahkan dalam mengakui berbagai kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah. Itulah mengapa penetapan pilihan Tuhan atas hidup kita, atas jabatan, tugas tanggung jawab kita dimanapun berada, bahkan sebagai kepala keluarga atau sebagai kepala bagi diri sendiri dan bagi kehidupan bersama, bukan semata-mata lewat firman ini atas kemauan kita, tapi segala sesuatu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita yang kita miliki hari-hari ini adalah datang dari Tuhan. Sehingga ayat ini mau menegaskan kepada kita sebuah hal yang patut kita renungkan terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan. Apakah dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai apapun, sebagai imam, bahkan dalam tugas tanggung jawab di gereja sebagai pendeta, penatua, diaken, bahkan pengurus pelkat, komisi dan sebagainya, apakah kita sudah menjalankannya dengan benar di hadirat Tuhan? Sehingga ini juga menjadi sebuah proses di mana dalam menjalankan, bahkan dalam memimpin ibadah, dalam melakukan peribadahan, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan, ketika kita membawa korban persembahan kita juga seraya mengakui segala hal yang masih kurang, yang mungkin saja memberontak di hadapan Allah.
Lalu dengan mengingat bahwa Allah lah yang memilih kita dan menetapkan kita, bukan untuk menjadi imam atau pelayan yang sombong, tetapi menjadi pelayan yang rendah hati, yang mau terbuka dengan berbagai hal yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita untuk kita akui di hadapan Allah. Sedangkan ayat kedua, ketika ia berbicara soal ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Jahil identik dengan nakal, lalu sesat identik dengan pemahaman yang keliru atau pemahaman yang kemudian bertentangan dengan kebenaran. Kadang-kadang dalam kehidupan bergereja, kehidupan keseharian, kita sulit membedakan kedua hal ini. Tapi pada intinya, kedua kata ini menuju pada bagaimana sikap kita, para sahabat GPIB, dalam memahami, dalam merenungkan apakah ini adalah sikap saya yang jahil, atau lawan saya, atau lawan dalam arti lawan bicara, atau teman dan orang-orang di sekitar. Dan sebaliknya, apakah yang saya pikirkan berpadanan dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan tidak hanya dalam pikiran, tapi ini bicara dalam hal perilaku, baik dalam perkataan maupun tindakan-tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya mengidentifikasi hal ini bukanlah hal yang mudah, apalagi sebagai imam dalam konteks ini, baik dalam ritual peribadahan, dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai apapun, dalam persekutuan, bahkan dalam kehidupan keluarga. Kita mengambil bagian di dalamnya, bahkan dalam aktivitas-aktivitas peribadahan yang kita laksanakan secara rutin maupun non-rutin. Apakah kemudian kita mampu mengidentifikasi hal-hal yang demikian, sehingga dalam konteks ini ayat ini menegaskan kepada kita untuk terus berlatih, bertekun, untuk mampu dengan kuasa Tuhan mengidentifikasi kedua hal ini, sesat dan jahil, atau sebaliknya jahil dan sesat dalam kehidupan persekutuan. Apakah kita sebagai imam, apakah dalam tugas tanggung jawab kita memimpin, melakukan tugas dan tanggung jawab kita, ataupun yang kita amati terjadi kejahilan dan penyesatan. Tentunya ini memberikan gambaran dan arti bagi kita untuk lebih memaknai dan menghayati dan mau belajar secara mendalam kedua hal ini, karena ini sangat fatal dalam kehidupan ketika ini terjadi. Dan ketika sebagai imam kita membiarkannya, tentunya itu akan menjadi sesuatu yang berlawanan dan bertentangan dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian ini juga yang membuat sehingga ayat 3 menyambung, yang mengharuskan untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Korban bagi dosa adalah sebuah pengakuan dan di hadapan Tuhan, baik kita sebagai imam, sebuah pemimpin dalam ibadah, dalam memimpin, mengarahkan umat kepada Tuhan. Tentunya ketika kita membuat pengakuan, apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, yang kita butuhkan adalah kekudusan. Kan hanya Tuhan yang bisa menguduskan. Kadang-kadang kan kita melihat bahwa kalau kita minta kekuatan di Tuhan, kita minta kekuatan di Tuhan, kelihatan kita menghadapi banyak masalah yang membuat kita kuat. Tetapi dalam hal pengakuan dosa, dalam hal kekudusan, ketika kita berdoa, ketika kita meminta tentang Tuhan untuk menguduskan, di sana karena kita sudah berdosa, kita membuat pengakuan sehingga Tuhan melayakkan kita kembali bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memulihkan kembali relasi kita dengan Tuhan. Bahkan dalam perenungan kita, dalam keikutsertaan kita untuk memimpin
dalam peribadahan, dalam ibadah, apakah kemudian kita mengakui segala hal yang mungkin menyimpang dari jalan Tuhan, baik hati dan pikiran kita, supaya di sana ketika kita beribadah, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menguduskan kita atau melayakkan kita untuk sejalan dengannya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, inilah kenapa kita kemudian merenungkan ayat yang ketiga tadi, yang kembali berbicara tentang korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri atau imam atau pemimpin, baik dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat, sebagai pendeta, penatua, diaken, bahkan pengurus pelkat, dan para pelayan Tuhan dalam memimpin di persekutuan jemaat-jemaat yang ada. Ini menjadi catatan penting dalam kehidupan kita untuk melihat bagaimana dinamika kehidupan kita, bagaimana kita mengevaluasi diri kita bersama dengan umat lewat korban persembahan kepada Tuhan untuk kita dikuduskan oleh Tuhan. Oleh karena itu ayat 4, ketika dia berkata, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Ini menunjukkan tentang, ketika kita melihat tentang Harun bersama dengan Musa, ada tugas-tugas yang kemudian dipercayakan Allah kepada Harun sebagai imam, namun juga terjadi kelalaian, sehingga umat yang dipimpin menyembah berhala dan sebagainya. Dan juga di sana juga ada kontribusi positif dari Harun untuk membantu Musa dalam misi keselamatan yang Allah berikan bagi mereka keluar dari tanah Mesir. Terlepas dari kurang lebihnya tugas dan tanggung jawab yang dijalankan, kemudian perenungan kita ini membawa kita pada suatu kesimpulan, suatu makna yang mendalam bahwa peribadahan kita yang terkait dengan korban persembahan kepada Allah bukan hanya sebagai tugas tanggung jawab sebagai imam yang kemudian membawa umat yang berdosa, tetapi baik imam maupun umat yang bersama-sama datang kepada Tuhan adalah dalam posisi yang sama untuk dikuduskan Tuhan, untuk dilayakkan Tuhan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Di sisi yang lain, sebagai pemimpin, sebagai imam, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk lebih rendah hati, lebih jujur dalam mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan bersama dengan umat untuk kita diberkati Tuhan. Karena tugas sebagai imam adalah sebagai jembatan untuk melakukan ritual peribadahan korban persembahan, tetapi juga korban persembahan itu terkait dengan bagaimana imam maupun umat dalam relasi yang setara mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup dalam memuliakan Tuhan lewat berbagai hal yang dilakukan. Sehingga firman Tuhan ini mengajarkan kita, jadilah orang-orang pilihan Tuhan yang ada bersama-sama dengan Tuhan, yang dikuduskan Tuhan untuk berbuat yang benar, dan lepaskanlah mereka, bahkan diri kita, dari kejahilan maupun kesesatan yang mengakibatkan rusaknya hubungan kita dengan Tuhan. Sekecil apapun perkataan ataupun tindakan kita, bahkan yang kita sepelekan, jangan anggap enteng kekudusan. Akuilah Tuhan dalam segala tingkah lakumu dan segala perkataanmu, maka hidupmu diberkati olehnya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sahabat GPIB, biarlah perenungan ini mengisi kehidupan kita di pagi hari ini untuk menjadi lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati dan kuduskan Tuhan agar berguna dalam kehidupan kami, supaya kami saling mengakui di dalam Tuhan lewat tugas dan tanggung jawab kami sebagai imam, yang bukan karena kami yang memilih, tapi atas keterpilihan Tuhan, sehingga kami tidak menjadi sombong, tidak menjadi menganggap diri yang paling benar, tapi kami sama-sama mengakui di hadapan Tuhan kebenaran-kebenaran firman dan apa yang mau Tuhan nyatakan. Lebih daripada itu, kuduskan sehingga kami layak bersama-sama dengan orang-orang terkasih kami,
untuk menjalani kehidupan dalam rangka memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekudusan dan hal-hal baik yang Tuhan hadirkan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali.